Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih dengan saya Alip di channel saya AL Motor. Oke, langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita mau review atau mau test ride motor karbu modif injeksi, yang mana part ini tuh mau saya kirim ke daerah Sulawesi ya. Untuk alamat lengkapnya saya lupa. Yang jelas ini kita mau kirim ke luar Jawa. Oke. Di sini basic yang mau di upgrade atau di convert ke injeksi itu basicnya Mega Pro ya, karena dia magnetnya pakai Mega Pro. Oke. Terus di sini basic injeksinya dia menggunakan Keihin Honda ya, ini ECU CBR K45N42. Dia menggunakan CBR dan di sini didukung beberapa part, ada throttle body, sensor EOT, O2, ada fuel pump, pulser, injektor, sama yang lain-lain. Oke, saya akan jelaskan satu persatu dulu ya. Di sini nanti untuk media mengaktifkan motor atau intinya menyalakan mesin ya. Ini kita menggunakan ini magnet. Kipas yang sudah saya modifikasi ada 9 tonjolan ya sebagai pengganti magnet motor injeksi Honda. Untuk arus kita menggunakan aki 12 volt. Terus di sini ada ECU. Ini kemarin minta request remap di 13.500. Oke, nanti akan kita remap di nilai segitu. Di sini ada pulser ya. Pulser, pastikan kita menggunakan pulser injeksi. Oke. Ini pulser bawaan motor. Terus di sini ada mil ini. Ini itu penanda ketika terjadi kode kegagalan. Di sini ada injektor punya Yamaha ya, Vision New. Karena dia injektornya akan menggunakan injektor racing ini 10 hole 200 debit 200 cc ya. Oke, injektor, karena ini nggak akan saya buka karena ini masih segel ya, biar lebih keren nanti ketika kirim dia masih baru semua. Oke. Terus di sini ada throttle body ya, ini ada sensor kemiringan. Oke ya, sensor kemiringan, ada ISC, ada IAP, TPS sama MAP, sama sensor EOT, dan ini ada DLC ya. Ketika kita mau nyeken data injeksinya, dan di sini ada full pump. Ini full pump kita menggunakan bawaannya ya. Karena full pumpnya itu sebenarnya dia menggunakan Mio J ini Mio J. Ini rencana belum mau saya buka karena memang dengan tujuan saya awal biar ini terlihat baru semua ya. Dua part ini baru. Terus ini sama bracket full pumpnya ya. Oke, bracket full pump. Oke, sudah ya. Jadi sudah lengkap semuanya. Terus ini penanda injektor, ketika injektor sudah berhasil normal nyala semua ya. Ini injektor. Oke, coba akan kita tes ya. Kita tes dulu. Kita nyalakan kunci kontak. Full pump bunyi, mil nyala. Tidak ada kode kegagalan, tidak berkedip karena semua sensor itu terpasang dengan sempurna. Oke. Ini saya off-kan lagi ya. Ini coba kita mau lepas sensor ECT-nya ya. Apakah dia akan berkedip? Ini lepas ya. Berarti ini gagal. Kita nyalakan kunci kotak. Oke. Harusnya dia kedip 7 kali ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Dia kedip 7 kali karena dia gagal ya. Kita off-kan kunci kotak. Kita pasang kembali. Oke, bentar ini. Oke, udah tak pasang ya. Kita coba hidupkan lagi. Oke. Tidak terjadi kode kegagalan. Oke ya, karena sensornya itu sudah terpasang ya. Oke. Setelah itu coba akan kita cek di bagian injektor sama pengapian itu normal atau tidak ya. Ini di pengapian ya, ini di pengapian, ini ground ya, groundnya saya langsungkan dari aki. Terus ini coba kita nyalakan kunci kotak.
Oke, coba pulsernya kita kasih suatu rangsangan ya, apakah fuel pumpnya nanti akan bunyi. Oke, jadi ketika terkena rangsangan fuel pump bunyi, berarti semua bekerja dengan normal. Terus selanjutnya kita untuk media menyalakan mesin ya, kita menggunakan putaran magnet. Dan ini tes pen DC untuk mengecek injektor ya, arus injektor atau injektornya tuh sudah berfungsi. Jika ini nanti nyala dengan sesuai putaran magnet, dia berarti sudah normal ya. Oke, kita nyalakan ya. Bentar. Nanti kita akan scan sekalian ya injeksinya, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, kita putarkan. Oke, bautnya ada yang lepas, ini hilang satu. Oke, ini akan saya kasih ya, akan saya tambahin. Bentar, sudah dulu. Ini lepas satu ya, lepas satu karena kurang kenceng ya. Oke, kita tes sekali lagi ya. Itu boleh ditutup ya untuk pintunya biar hasilnya terlihat jelas nanti. Oke, kita nyalakan mesin. Ini misal saja ya, kita nyalakan mesin. Bentar. Oke, untuk pengapian injektor dia sudah nyala. Sekarang kita akan cek menggunakan scanner ya. Kita akan cek menggunakan scanner. Ini hardware kita tancepin, USB kita tancepin ya, biar nanti hasilnya itu lebih maksimal ya. Ini seperti biasa ya, kita menggunakan autoshop untuk mengecek ya bahwa sensor-sensornya itu dia normal dan tidak ada yang bermasalah. Kenapa kok masuk ke anides ini? Oke, dia masih loading, ini sudah mau mulai muncul ya. Kita tunggu. Oke, dia baru nongol ya. Ini kita konekkan. Oke, ini sudah terbaca. Ini ECU-nya kode K45N42 ya, sama K45N42. Terus kita masuk ke kita read dulu di bagian mana sensor-sensornya yang bermasalah tadi, karena tadi kan tak lepas ya. Ini ada dua ya, injektor sama sensor EOT. Kita akan clear data. Setelah itu nanti kita akan reset. Setelah reset nanti kita remap ya. Oke, setelah di reset, di clear data, kita reset ECM nya biar kembali ke pengaturan pabrik. Oke, kita ke engine data ya.
Oke, ini sudah muncul satuan-satuan daripada sensor ya. Oke, di sini ada sensor TPS, voltase TPS. Coba kita akan putar di bagian TPS ini ya. Ini kita putar dulu. Ini kita putar ya. Nah, ini tuh TPS-nya dia mulai naik ya. Naik, ini grafiknya. Tuh. Grafiknya dia TPS-nya tidak down ya atau tidak error. Oke, setelah itu coba kita akan nyalakan ya. Kita akan lihat RPM-nya di sini ya, apakah dia mau naik ya. Kita nyalakan. Bentar. Ya, kita mau ngepasin ini karena pulsernya kan dipegang jadi agak susah ya. Siap. Oke, bentar ya. Melaku no, ada RPM. Oke, bentar ini terjadi kendala ya. Kendala hilang satu. Oh, apa sing hilang? Ini tonjolannya hilang satu lagi. Tak jeda. Kita tambahin lagi ya. Kita tes di RPM-nya. Yuk. Kita cek lagi. Oke. Jadi mentok di RPM 3000 karena ini putaran mesinnya dia mentok di 3500 rpm putarannya mesin ini ya. Oke, kita offkan kunci kontak dulu. Sudah kita offkan. Jadi untuk video test rate-nya nyala itu sudah normal semua. Jadi barang sudah saya pastikan normal, baru barang akan saya kirim. Oke. Untuk teman-teman yang suka nanti dikasih jempol. Bagi yang mau kasih kritik saran langsung tulis di bawah. Barangkali mau tanya-tanya, nomor WA saya kasih di deskripsi. Barangkali ada yang mau pengen upgrade motor karbonnya menjadi injeksi ataupun pengen remap ataupun belajar remap, bisa langsung kontak nomor WA saya saja. Oke. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.